Kiranya semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini kita merayakan hari kelahirannya. Ya, nah walaupun kita secara virtual, kiranya tidak akan merusak sukacita anak-anak semua ya, supaya kita tetap bersama-sama sukacita dalam merayakan Natal ini ya. Nah sekarang kita akan doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami selama ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu karena kami masih boleh untuk memperingati hari kelahiran-Mu di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Larisma Hutagalu. Bapak Ibu, orang tua murid TK Baptis yang kami kasihi, selamat hari Natal saya ucapkan bagi kita semua. Pertama-tama, puji nama Tuhan kalau hari ini sekolah TK Baptis bisa merayakan Natal walaupun melalui online. Kondisi ini karena situasi di negara kita bahkan di dunia ini ada wabah COVID-19 yang mengakibatkan perayaan Natal kita di tahun ini melalui online. Tentu hal ini tidak mengurangi sukacita Natal kita. Kita merasa tetap bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita untuk merayakan Natal walaupun melalui online. Seperti tema kita, Natal kita pada hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat 2 yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang mengakibatkan memberikan keselamatan kepada kita sehingga kita merasa tenang walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua murid yang sudah menolong kami guru dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tanpa kerjasama dari semua orang tua, kegiatan pembelajaran jarak jauh tentu tidak berjalan dengan baik. Dan akhir kata, kami juga mohon maaf jikalau dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga dalam perayaan Natal ini ada yang tidak sesuai di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Dan mari kita tetap punya pengharapan supaya di tahun 2021 keadaan membaik, anak-anak bisa belajar tatap muka di sekolah. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi, selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan, Bapak Dr. Randes I. Ngatur Kelian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi anak-anak kami, murid TK Baptis Bogor. Pada hari ini kita merayakan Natal bersama-sama walaupun secara online karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Di dalam situasi yang prihatin ini, saya berharap tidak mengurangi makna Natal bagi kita. Apakah arti Natal? Natal yaitu memperingati kelahiran seorang manusia, yaitu Yesus Kristus, 2020 tahun yang lalu. Apa kejadian pada saat itu? Yaitu seorang manusia yang lahir di kandang domba.
yaitu suatu tempat yang tidak layak untuk kelahiran seorang manusia, apalagi dia seorang raja. Manusia ataupun keluarga yang paling sederhana ataupun paling miskin pada saat ini, hampir tidak ada lagi yang lahir di kandang domba. Paling tidak lahir di rumah bersalin ataupun di rumah dengan pertolongan ahlinya. Apa makna Natal, Bapak Ibu sekalian? Makna Natal yaitu pengorbanan dengan rela. Pengorbanan yang rela yang dilakukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi pengorbanan ini bermakna bagi orang lain dan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat keadaan sekarang. Di mana keadaan sekarang ini situasi yang tidak menyenangkan. Karena masing-masing orang, masing-masing golongan mementingkan diri sendiri, mementingkan golongan sendiri, sehingga terjadi perselisihan, percekcokan, bahkan terjadi perang, Bapak Ibu sekalian. Di dalam situasi seperti ini, tidak ada jalan yang terbaik selain daripada kita meniru, mengikuti ajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, di mana Dia rela merendahkan diri, berkorban, lahir di kandang binatang yang hina untuk kepentingan orang lain. Apabila ini kita ikuti, saya yakin Bapak Ibu sekalian, keadaan sekarang pasti cepat berubah apabila manusia itu rela berkorban untuk orang lain dengan dasar kasih yang mendalam. Selamat Hari Natal Desember 2020 dan selamat Tahun Baru Januari 2021. Tuhan memberkati. Mari kita akan saksikan penampilan dari kelas A dengan pujian yang berjudul Hai Dunia Gembiralah. Akan dinyanyikan oleh Riris, Jessie, Michelle, Fanya, dan Derek.
pujian lonceng Natal dinyanyikan oleh Divya, Naya, Agnes, Marito, Sabrina, dan Elena. Mari kita saksikan. Bahan pujian yang kedua dengan lagu Ding Ding Dong dinyanyikan oleh Ignacio, Alvaro, Axel, Cecil, Giselle, Jason, Reno, Obed, dan Ruth.
sudah kita lihat menyanyikan lagu Lonceng Natal dan Ding Ding Dong. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari kelas B2 dengan lagu Dari Pulau dan Benua yang akan dinyanyikan oleh Feby, Davian, Shelin, Friska, Joel, Oce, Gracia, Lin, Nico, Gabriel, dan Kalista. Silakan menyaksikan.
menyaksikan anak-anak tampil. Sekarang anak-anak bisa duduk diam untuk mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Pendeta Kasta Sitepu. Diambil dari Mazmur 62 ayat 2. Shalom, selamat Hari Natal buat anak-anak TK Baptis Pabaton dimanapun berada. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati kalian. Biar damai Natal, kasih Natal tinggal dalam hati kita semua. Amin. Perkenalkan, saya adalah Kakak Kasta, ya. Senang sekali bisa menyapa adik-adik dimanapun berada. Puji Tuhan. Nah, tiba waktunya kita akan mendengarkan pesan Natal. Siapa siap mendengarkan pesan Natal? Wah, bagus ya. Karena lewat pesan Natal hari ini pasti firman-Nya akan memberkati kita semua. Adik-adik mau diberkati? Amin. Kalau begitu mari lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya kami mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu dan mengubah kami hari demi hari menjadi baru, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyaksikan, mengalami rancangan Tuhan yang indah dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, Kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang punya superhero? Yang pernah nonton superhero? Yang senang nonton superhero? Ya, ada nggak di antara adik-adik yang suka nonton Power Rangers? Wow, Power Rangers, robot yang hebat, robot yang membela kebenaran. Hebat banget ya robot Power Rangers ya. Nah, ada lagi Superman. Manusia yang hebat, manusia yang perkasa, ya, manusia yang punya kekuatan super. Nah, Superman bisa terbang, bisa ke sana kemari untuk menolong orang lain, untuk menumpas musuh-musuhnya. Terus ada lagi Batman, manusia kelelawar yang baik hati. Wow, hebat ya. Dia banyak sekali menolong, melindungi orang lain. Nah, ada lagi apa lagi? Coba, apa lagi ya? Coba, ayo apa bisa bantu kakak mikir? Ada lagi Hulk, manusia perkasa, badannya besar, badannya hijau ya, hebat sekali Hulk ya. Dia menumpas orang-orang yang jahat dan menolong orang-orang yang lagi kesusahan. Nah, tapi adik-adik, kita memang senang dengan film-film itu. Tapi adik-adik, ternyata itu semua hanya ada di film. Kita hanya bisa nonton, tidak ada di kehidupan nyata. Tapi gak apa-apa adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya ada satu superhero yang benar-benar hadir di hidup kita, yang benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Siapa dia? Dia yang lahir, yang kita peringati, yang kita rayakan hari ini. Siapa yo? Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak? Ayo siapa? Iya, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dia tidak hanya menyelamatkan 1-2 orang, tapi menyelamatkan seluruh dunia dari sejak kelahirannya sampai hari ini. Sejak dari mulanya, sejak dari awalnya, siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus, supaya lewat Tuhan Yesus, adik-adik semua, kita semua beroleh keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi adik-adik, dimanapun adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada adik-adik. Siapapun orang tua adik-adik, bagaimanapun keadaan keluarga adik-adik, Tuhan sayang sama kalian. Amin. Bilang dulu, Tuhan sayang sama saya. Iya, Tuhan Yesus sayang sama. Karena itu Dia mau datang ke dunia, meninggalkan tahtanya yang mulia, meninggalkan segala kenikmatan di surga,
Ia turun ke dunia yang penuh dengan kehinaan, ia turun ke dunia yang penuh dengan kejahatan, supaya adik-adik semua, kita semua yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik percaya sama Tuhan Yesus? Amin, puji Tuhan. Karena kalau adik-adik percaya Tuhan Yesus, Tuhan bilang kamu akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Karena itu, mari kita bersukacita, mari kita bangga karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nah, Daud juga pernah mengalami sukacita, mengalami kemenangan, mengalami kedamaian saat dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, dikatakan di dalam kitab Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Nah, Daud sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, pertolongan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Waktu Daud menghadapi singa, waktu Daud diserang sama singa karena singa mau menerkam domba-dombanya Daud, tapi Daud bisa mengalahkan singa. Kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud pernah menghadapi Goliat, badannya gede banget, kekar. Goliat semua orang pada takut, tetapi Daud tidak takut. Dia maju ke depan menghadapi Goliat, lalu seketika dia lempar batu, Goliatnya jatuh, blak. Goliatnya mati, adik-adik. Kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Lewat satu butir batu Goliat bisa kalah. Karena apa? Daud mengandalkan siapa? Iya, Tuhan. Karena itu Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Begitu juga adik-adik, ketika Daud memimpin perang menghadapi bangsa Filistin, bangsa Filistin dikalahkan. Karena apa? Ada Daud yang mengandalkan Tuhan. Nah, kakak mau nanya nih, adik-adik mau jadi pemenang gak? Menang menghadapi segala tantangan, menang menghadapi ketakutan, menang menghadapi penyakit, menang terhadap kejahatan orang, menang terhadap bulian teman-teman. Adik-adik mau menang gak? Ya, Tuhan juga mau adik-adik semua kita, Tuhan mau agar kita semua juga mengalami menang. Karena itu kita belajar dari Daud untuk mengandalkan Tuhan. Kita berkata seperti Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Amin. Iya, mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kemenangan ada di pihak kita. Kita mengenang menghadapi segala sesuatu. Nah, adik-adik, siapa kakak mau nanya nih, ada nggak di antara adik-adik yang takut dengan corona, COVID-19? Ih, serem banget ya, banyak orang mati, banyak orang disusahkan gara-gara COVID-19. Ya, secara manusia kita takut adik-adik. Tetapi puji Tuhan, kita nggak perlu takut lagi. Karena apa? Ada Sang Juru Selamat kita yang kita peringati hari ini. Siapa namanya? Yesus. Kalau Goliat bisa mengalahkan singa, kalau Daud bisa mengalahkan singa, kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, kalau Daud bisa mengalahkan pasukan Filistin yang berlaksa-laksa, pasukan musuh yang berlaksa-laksa, maka waktu adik-adik semua mengandalkan Tuhan, adik-adik juga akan keluar sebagai pemenang. Amin. Jangan takut kalau hari ini kita harus menghadapi corona. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Kasih Tuhan besar bagi kita, lebih besar daripada ketakutan kita, lebih besar daripada dosa kita, lebih besar dari kelemahan kita. Karena itu, datanglah adik-adik kepada Tuhan. Datang lewat doa,
datang lewat kita mendengarkan firman-Nya, lewat papa mama, lewat kakak-kakak dari gereja, lewat ibadah sekolah minggu online, pasti adik-adik akan merasakan kekuatan dari Tuhan. Pasti adik-adik akan merasakan ketenangan dari Tuhan. Sama seperti Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Nah, jadi mulai hari ini mari kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Papa mama kita terbatas, kekuatan kita terbatas, orang-orang sekeliling kita terbatas, tetapi ada satu pribadi yang tidak terbatas. Siapa dia? Tuhan Yesus. Kalau adik-adik takut, kalau adik-adik kesel, kalau adik-adik marah, datanglah kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku terima ketenangan, kekuatan, aku terima pertolongan dan perlindungan-Mu dalam hidupku. Amin. Adik-adik berdoa kepada Tuhan. Waktu adik-adik kepingin sesuatu, berdoa kepada Tuhan. Waktu adik-adik takut, berdoa kepada Tuhan. Waktu adik-adik mengalami sakit, berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung segala penderitaan kita waktu Dia mati di atas kayu salib. Percaya bahwa semua yang kita butuhkan Tuhan sudah jamin. Disitulah mukjizatnya akan dinyatakan buat setiap adik-adik yang percaya kepadanya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesan Natal pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat kelahiran-Mu Tuhan, dan kami mau selalu untuk dekat kepadamu. Kami mau selalu Tuhan mengandalkan Engkau saja, karena Engkaulah kekuatan dan sumber pertolongan kami dan sumber kemenangan kami. Terima doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat Natal buat setiap anak-anak TK Baptis yang pinter, yang baik, yang cerdas dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.